Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam berjumpa kembali dengan saya Simon Mas'ud, masih dalam Kalam Hikmah Dakwah Channel. Kali ini ingin menyampaikan sabda baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah mengatakan dalam sabdanya bahwa qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam zata yaumin li iblisa. Bersabdalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari kepada iblis alaihi laknatullah, yang dimana dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kam ahibbauka min ummati, hai iblis, berapa kekasih-kekasihmu dari umatku? Qala, maka iblis menjawab, asyratu nafarin, bahwa kekasihku dari umatmu hai Muhammad itu ada 10 golongan. Awwaluhumul imamul jair, yang pertama kekasihku dari umatmu itu adalah seorang imam, seorang pemimpin al-jair yang menyeleweng. Pemimpin itu bisa pemimpin umat, seorang ulama, atau pemimpin negara, seorang umara yang menyelewengkan jabatannya, menyelewengkan kepemimpinannya. Itu adalah kekasihnya iblis. Yang kedua, wal mutakabbiru, orang-orang yang sombong. Begitu banyak orang yang sombong. Maka la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi min kibrin. Kata baginda Rasul dalam sabdanya yang lain, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Dan kita harus tahu bahwa salah satu penyebab iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan dia. Mereka iblis ini merasa lebih baik daripada manusia. Saat itu adalah lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka al-mutakabbir ini adalah kekasih iblis. Kemudian selanjutnya adalah wal ghaniyyu alladzi la yubali min aina yaktasibul mal, orang kaya yang masa bodoh, yang tidak peduli dari mana harta yang dikumpulkan, dari mana harta dia peroleh. Ini orang kaya yang masih peduli, yang hati-hati harta yang dikumpulkan itu dengan cara yang halal, tentu bukan kekasih iblis. Karena kekasih iblis yang dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam kali ini adalah al-ghaniyyu alladzi la yubali min aina yaktasibul mala, orang kaya yang tidak peduli lagi entah itu halal atau haram, yang penting dapat harta. Inilah yang menjadi kekasih iblis. Ditambah wa fima zayung fiku, dan dia tidak peduli juga digunakan untuk apa, dinafkahkan untuk apa. Nah, orang kaya yang model begini mencari hartanya nggak berpikir halal haram, mempergunakannya juga tidak peduli halal atau haram, masa bodoh saja. Ini adalah kekasih, termasuk kekasih iblis. Selanjutnya wal alimu alladzi saddaqal amira ala jurihi, seorang alim, orang yang mengetahui ilmu agama, yang membenarkan penyelewengan para pemimpin. Ketika ada seorang pemimpin sudah mengetahui, sudah melihat penyelewengan dari seorang pemimpin, bukannya mengingatkan, bukannya menegur, justru malah mendukung dan membenarkan perbuatan nyeleweng oleh pemimpin-pemimpin ini, juga termasuk kekasihnya iblis. Selanjutnya kata baginda Rasul, wattajirul khain, seorang pedagang yang khianat. Pedagang yang khianat, pedagang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, tidak menyebutkan keburukan-keburukan dagangannya, justru menyebutkan kebaikan-kebaikannya, padahal dagangannya ini adalah banyak yang jelek, banyak yang cacatnya. Nah, ini juga termasuk pedagang yang khianat. Wal muhtakiru, ini juga seorang pedagang, juga masuk kategori pedagang yang menimbun bahan pokok. Nah, begitu banyaknya para pedagang yang
mengetahui akan naiknya suatu bahan pokok, kemudian membeli sebanyak-banyaknya, ditimbun sehingga menjadi langka di pasaran, ini juga termasuk teman-teman iblis. Na'udzubillah. Selanjutnya wazani, yaitu para pezina. Ini adalah temannya iblis. Ini adalah kekasih-kekasihnya iblis. Wa akilur riba, orang yang suka memakan harta riba, juga termasuk kekasihnya iblis. Wal bakhil. Nah, kekasihnya iblis yang selanjutnya adalah orang yang pelit. Alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Orang yang pelit, yang tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta. Kalau tadi orang kaya yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Ini orang yang bakhil juga sama. Ketika tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta dan di mana dia mendapatkan, dari mana dia mendapatkan harta, tidak menyadari pada itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bakhil. Ini juga termasuk kekasihnya iblis. Wasyaribul khamri al-mudminu 'alaiha. Peminum khamr dan pemabuk. Peminum khamr ada yang sesekali karena ketidaktahuan, mungkin karena keterpaksaan atau hal lain, tetapi ada juga kesengajaan sehingga menjadi pribadi pemabuk, terkenal sebagai peminum khamr dan juga pemabuk. Ini juga termasuk teman-teman iblis atau kekasih iblis. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari kepada iblis, di mana beliau bertanya kepada iblis, kam ahibba'uka min ummati, hai iblis, kekasih-kekasihmu dari umatku itu ada berapa? Maka iblis menjawab ada 10 golongan. Tadi yang pertama imam yang menyeleweng, pemimpin yang menyeleweng, kemudian orang yang sombong, orang kaya yang tidak peduli dari mana dia mencari hartanya dan tidak peduli hartanya digunakan untuk apa. Kemudian orang alim yang membenarkan penyelewengan para pemimpin, bukan mengingatkan tapi justru membenarkan, mendukung. Kemudian seorang pedagang yang curang, seorang pedagang yang khianat, seorang pedagang yang menimbun bahan pokok, seorang pezina, pemakan harta riba, kemudian orang bakhil yang tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta, peminum khamr yang menjadi pribadi pemabuk. Ini juga adalah kekasih-kasih iblis. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat 10 ini sehingga kita tidak termasuk kekasihnya iblis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.